Tiga Habib paling berpengaruh di Indonesia era tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib merupakan sebutan bagi manusia pilihan Allah yang merupakan lelaki keturunan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai dan menghormati mereka memiliki keutamaan tersendiri. Di Indonesia, banyak Habib yang berpengaruh besar dari masa ke masa, bahkan pengaruhnya sampai ke luar negeri. Namun di video kali ini kita akan sedikit mengenal tiga Habib di antara mereka. Yang pertama ada Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Habib Lutfi merupakan ulama karismatik asal Pekalongan yang disegani oleh berbagai tokoh, baik tokoh politik, tokoh agama, dan lain sebagainya. Habib Lutfi dilahirkan di Pekalongan, tepatnya pada tanggal 10 November 1946. Ayahanda beliau bernama Al-Habib Al-Hafiz Ali dan ibundanya beliau seorang syarifah bernama Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah Nur. Habib Lutfi sangat berperan aktif dalam berbagai organisasi. Di antara jabatan beliau adalah sebagai pendiri dan pembina Majelis Taklim Kanzus Sholawat Pekalongan, Jawa Tengah. Sebagai salah satu mustasyar atau dewan penasehat di organisasi Nahdlatul Ulama tahun 2015 hingga tahun 2020, beliau juga pernah menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jawa Tengah tahun 2005 sampai 2010, kemudian menjadi Rois Am Jamiyah Alut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman, menjabat sebagai One Team Press periode 2019-2024, bahkan beliau menjadi Ketua Forum Sufi Internasional. Dengan berbagai jabatan tersebut, Habib Lutfi memiliki peranan penting dan pengaruh yang luar biasa dengan segudang kesibukan beliau tentunya. Pendidikan awal Habib Lutfi diterima pertama kali oleh ayahandanya tercinta, yaitu Habib Ali bin Hashim. Setelah umur 12 tahun, beliau mulai mengembara mencari ilmu, mulai dari Indramayu, Jawa Barat bersama dengan Habib Muhammad yang juga sebagai pakdenya Habib Lutfi, hingga Hadramaut, Yaman. Bahkan setelah kembali ke Indonesia, beliau nyantri lagi di sejumlah pesantren, salah satunya di Purwokerto atas asuhan Kiai Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali. Sebagai ulama yang memiliki pengaruh besar di Indonesia dan dunia, bahkan masuk ke dalam daftar 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia yang dirilis oleh Pusat Studi Strategi Islam atau The Royal Islamic Strategic Studies Center di Amman, Yordania. Beliau selalu memberikan semangat patriotisme kepada seluruh umat, baik masyarakat umum, aparat keamanan dan pemerintahan, dan lain sebagainya, baik muslim maupun non-muslim, agar menjaga kesatuan dan persatuan negara kita, negara Indonesia, sehingga kita menjadi bangsa yang tinggi, bukan bangsa yang mudah dikoyak-koyak dengan sesuatu. Begitu besarnya semangat juang Habib Lutfi untuk negara kita. Bahkan ketika saat beliau ditanya wartawan mengapa beliau mau menjadi One Team Press, beliau menjawab bahwa beliau ingin terus memiliki andil kontribusi untuk bangsa Indonesia. Yang kedua ada Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah Indonesia bahkan dunia. Dakwahnya yang menyampaikan kedamaian bukan kekerasan. Akhlak beliau sungguh mulia. Bahkan seorang bajingan pun bisa luluh hatinya lantaran akhlaknya. Dakwah beliau yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat.
Di kalangan pemuda muslim tidak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Habib Munzir merupakan murid yang begitu disayangi gurunya, yaitu guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Awal dakwah beliau dilakukan sejak beliau kembali dari menimba ilmu di Hadramaut, Tarim, Yaman, di pondok pesantren Darul Mustafa atas asuhan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz pada tahun 1998. Bermula dari Cipanas, kemudian beliau pindah di Jakarta pada majelis malam Selasa dengan mengunjungi rumah-rumah murid sekaligus teman. Ketika kemudian dimulai Mauliyatul Alami, jamaah semakin banyak. Selanjutnya majelis mulai berpindah-pindah dari musola ke musola. Semakin terus semakin banyak, maka mulailah majelis dari masjid ke masjid hingga akhirnya menetapkan majelis tersebut di Masjid Al-Munawwar. Majelis semakin berkembang hingga mulai membutuhkan kop surat, undangan dan sebagainya, dan ditetapkanlah nama majelis tersebut dengan nama Majelis Rasulullah. Habib Munzir pernah menyampaikan bahwa misi beliau adalah mengajarkan kepada semua umat manusia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan kasih sayang. Gus Dur pernah mengatakan bahwa jika ingin mengetahui wali yang masih muda, ya Habib Munzir, namun usianya tidak panjang. Ya, Habib Munzir meninggal dunia pada saat usianya mencapai 40 tahun. Dan meski beliau sudah meninggal pada bulan September 2013, namun hingga saat ini majelis beliau masih terus berkembang di seluruh Nusantara bahkan dunia. Kemudian yang ketiga ada Habib Rizik Syihab. Habib Rizik memiliki warna tersendiri dalam dakwahnya. Beliau memiliki sikap keras dan tegas dalam berdakwah. Habib Rizik dikenal sebagai pendiri, ketua umum, dan imam besar dari organisasi Front Pembela Islam yang memiliki visi dan misi menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan isbah, dan pengalaman jihad. Perjuangan Habib Rizik dengan FPI sering kali menuai polemik. Berbagai pro dan kontra di antara masyarakat selalu bersaut-sautan. Pembawaan Habib Rizik yang sangat berani pernah menyeretnya ke ranah hukum. Beliau bahkan semakin berani tampil terdepan saat kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Habib Rizik Syihab adalah putra dari Habib Hussein Syihab dan Syarifah Sayyidah Al-Atas. Menginjak umur 11 bulan, ayahanda beliau wafat, dan sejak saat itu beliau diasuh oleh ibundanya sendiri. Meskipun ditinggalkan oleh ayahnya, beliau tetap mendapat bimbingan dari ibunda dan ustadznya di masjid tempat ia mengaji. Karena ibunya sangat memperhatikan pendidikan beliau. Memasuki masa kuliah, Habib Rizik belajar di perguruan tinggi Islam di Arab Saudi. Beliau mengambil jurusan studi agama Islam atau fikih dan usul fikih King Saud University, Riyadh, Arab Saudi dengan predikat Kamlut, dan melanjutkan S2 dan S3-nya ke Universitas Islam Internasional Antarbangsa, Malaysia. Habib Rizik mendeklarasikan berdirinya Front Pembela Islam tanggal 17 Agustus 1998. Sebagai imam besar, Habib Rizik menjadi tokoh yang sentral bagi FPI yang mampu mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak dalam aksi-aksinya, baik aksi kemanusiaan, aksi keagamaan, aksi sosial, bahkan politik. Itulah 3 Habib di antara banyaknya Habib yang berpengaruh besar di Indonesia bahkan dunia bagi umat manusia di Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Semoga bermanfaat. Banyak salah
mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.